Shalom adik-adik semuanya. Apa kabar kalian semuanya? Sehat-sehat? Amin. Haleluya. Ada sukacita saat ini adik-adik? Amin. Sukacita memuji Tuhan. Sukacita juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Kak Sarlina pada saat ini ingin membawakan firman Tuhan yang terambil dari Kejadian 27. Yuk, kalau ada Alkitab di dekat adik-adik semuanya, kita mau buka di Kejadian 27. Udah semua adik-adik semua? Apa judulnya? Yakub diberkati Ishak sebagai anak sulung. Ya, apa sih nih Kak Esther ceritanya? Gitu ya. Jadi adik-adik, kalau Kak Esther mau membahas sedikit, Bapak Ishak ini mempunyai 2 anak, yaitu yang pertama bernama Esau, terus yang kedua bernama Yakub. Ya, waktu itu Ishak sudah sangat tua. Di ayat yang ke-1, ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi. Nah, dipanggilnya lah salah satu anaknya adik-adik yang bernama Esau. Esaunya ini adalah anak sulung, dipanggil oleh Bapak Ishak. Yang kedua, ayat yang kedua, berkatalah Ishak, "Lihat, aku sudah tua, aku tidak tahu bila hari kematianku. Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu, pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak seperti yang kugemari. Sesudah itu bawalah kepadaku supaya kumakan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati." Ishak menyuruh Esau, anak sulungnya, untuk berburu dan memasak makanan yang enak untuk Ishak ayahnya. Lalu Ishak akan memberkati dia dan memberikan banyak berkat kepada Esau. Nah, pada saat Bapak Ishak berkata seperti itu adik kepada Esau, ada ibu Ribka yang mendengarkannya, ada ibunya yang mendengarkannya. Nah, karena Ribka lebih condong kepada Yakub, adik-adik, Ribka akhirnya pergi kepada Yakub. Yakub disuruhnya untuk mengambil juga beberapa binatang. Dikatakan di sini beberapa ekor kambing, untuk nanti ibu Ribka yang akan membuatkan masakan dan akan diberikan kepada ayahnya Ishak. Nah, Yakub pun apa adik-adik? Dia kaget nggak adik-adik? Kaget ya. Namun Ribka menghendaki untuk Yakub yang mendapatkan berkat daripada Esau. Yakub pun bilang kepada Ribka ibunya di ayat yang ke-11. Lalu kata Yakub kepada Ribka ibunya, "Tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulit licin. Mungkin ayah akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengan demikian aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkat." Nah, Yakub bilang pada ibunya, "Ibu, kami ini, saya dengan kakak mempunyai kulit yang berbeda. Kakak kulit berbulu, namun saya berkulit licin." Yakub bilang seperti itu kepada ibunya Ribka. Lalu Ribka bilang di ayat yang ke-13, "Akulah yang menanggung kutuk itu anakku, dengarkan saja perkataanku, pergilah ambil kambing-kambing itu." Lalu Yakub pergi mengambil kambing-kambing itu dan membawanya kepada ibunya. Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang disukai ayahnya. Akhirnya
Ribka membuatkan masakan yang enak untuk Yakub yang akan dibawa kepada ayahnya. Dan tidak lupa juga adik-adik, Ribka mengambil pakaiannya Esau yang berbulu adik-adik dan dipakaikannya kepada Yakub. Nah, pakaiannya itu pakaian yang indah, pakaian yang disimpan di rumah. Lalu Yakub pun diberikan kulit anak kambing pada kedua tangan dan kepada lehernya, sehingga pada saat nanti Ishak memegang tangan Yakub, tangannya Yakub seakan berbulu, padahal itu adalah dari kulit anak kambing. Lalu setelah makanannya sudah jadi, akhirnya Ribka membawanya kepada Yakub. Yakub membawanya kepada Ishak ayahnya. Nah, akhirnya secara singkat Ishak memberkati Yakub adik-adik. Tadinya Ishak ragu-ragu apakah ini Yakub atau bukan. Karena pada saat Ishak mendengar suaranya, kok suaranya Yakub. Tapi ketika diraba tangannya berbulu seperti Esau. Akhirnya Ishak pun yakin kalau Yakub itu adalah Esau adik-adik. Jadi Yakub sedang menyamar sebagai Esau. Akhirnya berkat itu diberikan kepada Yakub di ayat yang ke-27. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnya lah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinya lah dia, katanya, sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Adik-adik, setelah Yakub diberkati oleh Ishak adik-adik, datanglah Esau menghadap ayahnya juga. Bapak, aku telah membawa hasil buruan dan aku telah memasakkan makanan yang enak untukmu, dibilang Esau kepada ayahnya. Nah, akhirnya Bapak Ishak kaget nggak adik-adik? Bapak Ishak kaget. Jawab ayahnya di ayat yang ke-35. Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Nah, mendengar itu Esau pun sedih. Di ayat yang ke-36 kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Lalu katanya, apakah Bapak tidak mempunyai berkat lain bagiku? Lalu Ishak menjawab Esau, katanya, sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau, dan segala saudaranya telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya, dan telah kubekali dia dengan gandum dan anggur. Maka kepadamu, apalagi yang kuperbuat ya anakku? Esau pun sangat sedih dan bilang kepada ayahnya, hanya berkat yang satu itukah ada padamu ya Bapa? Berkatilah aku ini juga Bapa. Dan dengar suara keras menangislah Esau. Lalu Ishak ayahnya menjawabnya, sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adikmu, tetapi akan terjadi kelak. Apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Nah, Ishak pun akhirnya memberkati Esau adik-adik.
Esau itu dibilang oleh Ishak bahwa Esau harus bersungguh-sungguh hidup, maka Esau beserta keturunannya dapat melepaskan kuk dari tengkuk itu. Nah, itulah ceritanya adik-adik, di mana Yakub yang menipu ayahnya Ishak untuk mendapatkan berkat anak sulung, berkat hak adik-adik yang telah disiapkan oleh ayahnya Ishak adik-adik. Apakah tindakan Yakub itu diterima adik-adik? Apakah tindakan menipu yang dilakukan Yakub itu benar adik-adik? Sama sekali tidak. Di Galatia 6 ayat yang ke-7, yuk kita sama-sama membaca. Galatia 6 ayat yang ke-7 dikatakan bahwa jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Kita akan lihat adik-adik apa yang dituai oleh Yakub. Ganjaran apa yang diterima oleh Yakub karena sikapnya, karena tindakannya yang menipu ayahnya. Yang pertama adik-adik, Yakub itu harus meninggalkan keluarganya dan pergi kepada Laban pamannya untuk tinggal bersama dengan pamannya adik-adik. Jadi setelah kejadian itu Yakub pergi dari keluarganya dan pergi kepada pamannya. Itu ada di Kejadian pasal yang ke-27 ayat yang ke-43 sampai ayat yang ke-45 adik-adik. Bagaimana Ribka menyuruh Yakub untuk pergi kepada Laban pamannya. Nah, sejak itu Yakub tinggal dengan pamannya Laban adik-adik. Yang kedua, pada saat Yakub tinggal dengan Laban, Yakub pun ditipu oleh Laban adik-adik. Laban menjanjikan Yakub dapat menikahi anaknya Rahel asalkan dia bekerja selama 7 tahun. Namun setelah dia 7 tahun bekerja, bukan Rahel yang diberikan kepada Yakub, namun Lea terlebih dahulu adik-adik. Nah, karena Yakub sangat menginginkan menikah dengan Rahel adik-adik, maka Yakub harus bekerja 7 tahun lagi untuk mendapatkan Rahel adik-adik. Jadi total 14 tahun Yakub untuk mendapatkan Rahel. Nah, di saat itulah Laban menipu Yakub adik-adik. Yakub menuai sama persis apa yang telah dilakukannya kepada Esau kakaknya. Yang ketiga, apa ganjaran yang Yakub terima? Pada saat ia bekerja untuk Laban adik-adik, Yakub harus bekerja sangat keras dan mengalami banyak kesusahan. 14 tahun untuk mendapatkan anak Lea dan juga Rahel anaknya Laban adik-adik. 6 tahun bekerja untuk menjaga ternak Laban yang sungguh-sungguh supaya ternak Laban tidak diserang, tidak dimakan oleh binatang buas adik-adik. Dan pada saat itu 10 kali upahnya diganti-ganti. Upahnya berubah-ubah dibuat oleh Laban. Itu ada di Kejadian 31 ayat 38 sampai 42. Lalu apalagi yang dituai oleh Yakub adik-adik? Hubungan saudara kakak beradik Yakub dengan Esau menjadi hancur adik-adik. Yakub menjadi sangat takut sekali kepada Esau kakaknya. Yakub sangat takut seandainya Esau membalas dendam dan tetap ingin membunuh Yakub adik-adik. Yakub menjadi sangat takut untuk bertemu dengan kakaknya adik-adik. Itu ada di Kejadian 32 ayat yang ke-6 adik-adik.
Nah, pelajaran apa yang kita dapat? Bahwa perbuatan tidak jujur, bahwa perbuatan menipu itu tidak disukai oleh Tuhan. Kita hendaknya berbuat jujur. Kita hendaknya berjalan di jalan yang telah ditetapkan Tuhan. Tidak berlaku curang, namun berlaku jujur dan setia adik-adik. Karena Tuhan menyediakan banyak berkat bagi orang yang jujur, bagi orang yang setia pada jalannya. Di Amsal kedua ayat yang ke-7 adik-adik, dikatakan di situ bahwa Ia menyediakan pertolongan bagi orang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Jadi, pelajaran apa yang kita dapat pada saat ini? Kita belajar untuk bertindak jujur, bertindak takut akan Tuhan, bertindak untuk lebih lagi memperhatikan setiap jalan kita, tidak lagi berlaku curang, tidak lagi berbohong, tidak lagi berlaku tidak adil, tidak setia, karena Tuhan selalu melihat apa yang kita perbuat. Demikianlah firman Tuhan pada saat ini Kak Esther sampaikan. Semoga firman Tuhan yang kita bahas pada saat ini boleh kita pelajari dan kita boleh tanamkan di dalam hati kita, sehingga kita boleh menjadi anak-anak yang jujur, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang berbuah, yang menghasilkan banyak buah untuk di sekeliling kita. Amin adik-adik. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih buat saat ini kami sudah mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk jujur, untuk setia kepada Tuhan, sebab Tuhan menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, bagi orang yang berlaku setia di hadapan-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, biarkan Engkau selalu ingatkan kami untuk kami boleh berada di dalam jalan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin adik-adik, bye-bye.